Rahasia donasi orang kaya Amerika Serikat. Mengapa orang terkaya Amerika suka donasi telanjang? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Apa alasan orang terkaya Amerika Serikat seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, ataupun si raja saham Warren Buffett suka donasi telanjang? Adalah pertanyaan yang sering dibahas teman-teman startup Ricky di China yang telah mencapai kesuksesan tertentu. Misalnya, CEO Facebook Mark Zuckerberg pernah berbicara dalam acara makan siang dengan para karyawannya, mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang pantas jadi miliarder karena akumulasi kekayaan mereka yang tidak masuk akal." Karena itu, Mark Zuckerberg dan istrinya memutuskan untuk menyumbangkan 99% saham Facebook. Total nilai aset Mark lebih dari 60 miliar dolar. Orang terkaya kelima di dunia. Orang yang paling kaya di Amerika paling suka melakukan donasi. Mengapa? Itulah rahasia donasi orang kaya Amerika. Dalam bahasa Indonesianya, mungkin ada udang di balik batu. Sebaliknya, orang-orang terkaya di China, Eropa, maupun Indonesia kurang begitu tertarik dengan kegiatan donasi seperti Amerika Serikat. Kedengarannya, mereka mungkin kurang rasa kasih sayang terhadap masyarakat dan sejenisnya. Tampaknya mereka lebih peduli terhadap keturunan mereka sendiri. Namun, apakah benar demikian? Orang-orang terkaya di Amerika lebih suka mendonasikan kepada masyarakat. Jadi, ketika mereka meninggal, semua hartanya dan tanpa pamrih akan diamalkan kepada orang Amerika. Konsep ini telah menimbulkan pengaguman individu sebagian besar orang-orang di dunia kepada para kapitalis orang Barat. Apakah orang kaya di Amerika benar-benar baik dan tidak egois? Kenyataannya mungkin agak mengecewakan kalian. Orang-orang terkaya di Amerika, mereka melakukan amal pada dasarnya selalu berawal dari manfaat dan kepentingan mereka dan keturunannya. Dengan mendonasikan semua hartanya, bukan saja tidak kehilangan hartanya, tetapi juga menikmati reputasi yang sangat baik. Karena itu, orang yang semakin kaya di Amerika, mereka semakin suka beramal. Alasan utama donasi telanjang orang kaya Amerika Serikat bukan karena mereka suka berbuat amal, melainkan karena sistem negara Amerika Serikat sendiri. Di Amerika, yang namanya yayasan atau foundation itu sangat populer. Mereka dapat mendirikan yayasan yang dinamai menurut nama mereka sendiri, seperti Yayasan Bill Gates, Yayasan Rockefeller, dan Yayasan Mark Zuckerberg. Fondasi yayasan ini sangatlah kuat, bukan hanya karena mereka kaya, tetapi sebaliknya mereka dapat mempengaruhi tren ekonomi negara-negara Barat, termasuk pemilihan Presiden Amerika Serikat. Di Amerika, jika seorang kaya ingin mewariskan propertinya kepada anak-anaknya, pajak warisan setinggi 50%. Artinya, jika Anda seorang miliarder dengan total aset 10 miliar, dan Anda ingin mewariskan semua 10 miliar ini kepada anak Anda, sorry, Anda harus membayar pajak 5 miliar dulu sebelum Anda melakukan warisan ini. Namun, jika disumbangkan ke yayasan atas nama sendiri, itu dianggap bukan pajak warisan. Jika Anda menyumbangkan 10 miliar dolar, pemerintah Amerika tidak akan memungut pajak Anda. Tetapi sebaliknya, Anda bahkan dapat menikmati diskon maksimum 20% secara pribadi dengan masa laku selama 5 tahun. Pemerintah Amerika tidak akan terlibat dalam manajemen untuk yayasan-yayasan ini. Pemerintah hanya akan memungut 1% pajak simbolik yang pada dasarnya setara dengan tidak ada pungutan pajak. Pemerintah Amerika Serikat merumuskan aturan ini untuk mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Karena melalui tarif pajak warisan yang tinggi akan mendorong pendirian organisasi amal untuk mempromosikan aliran seluruh kelas. Yayasan diberi nama berdasarkan nama pribadi.
Perbuatan amal ini dapat menciptakan citra pribadi yang sangat tinggi, mendapatkan reputasi yang baik, mensponsori elit politik, ekonomi, budaya, dan organisasi negara, membentuk jaringan kontak yang sangat kuat, serta kekuatan politik keluarga itu sendiri. Aturan-aturan ini tampaknya dan kedengarannya sangat adil dan mulia. Tetapi dalam prakteknya, mereka benar-benar terdegradasi atau berubah bentuk sama sekali. Yayasan ini tidak perlu diserahkan kepada orang luar untuk manajemen, melainkan hanya dikendalikan oleh orang kaya tersebut atau ahli warisnya. Misalnya, Yayasan Bill and Melinda Gates dikendalikan oleh istrinya Bill Gates, namanya Melinda, bukan orang luar atau profesional. Jadi, orang luar atau pemerintah tidak ada hak campur tangan tentang apakah atau bagaimana dana ini digunakan atau berapa proporsi yang digunakan untuk beramal atau berinvestasi. Semuanya merupakan rahasia pribadi mereka sendiri karena tidak akan diumumkan untuk publik. Seandainya Anda berinvestasi 100 miliar melalui yayasan ini dan menghasilkan profit 10 miliar, Anda hanya perlu membayar pajak nominal 1%, yaitu 1 miliar. Jadi, coba bayangkan betapa besar keuntungan yang diperoleh apabila Anda berinvestasi atas nama yayasan. Bukan hanya itu, yayasan ini juga dapat mengumpulkan uang dengan mengajak orang-orang biasa atas nama amal. Tetapi pada kenyataannya, uang yang benar-benar digunakan yayasan ini untuk beramal mungkin bahkan tidak sampai 1%. Jadi di China, jika Anda menyumbang 100 miliar, maka Anda adalah benar-benar menyumbangkan 100 miliar. Anda akan kehilangan hak kendali atas uang itu sama sekali. Sebaliknya, uang yang didonasikan oleh orang-orang kaya di Amerika akan masuk ke yayasannya dan masih dalam pengendaliannya sendiri. Terus terang, yayasan di Amerika pada dasarnya adalah suatu alat bebas pajak dari orang-orang kaya. Alat warisan kekayaan keluarga dari generasi ke generasi. Artinya, uang hanya dipindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan saja. Itulah sebabnya kekayaan mereka bisa diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya tanpa batas. Dengan cara demikian, bisa memastikan fondasi wawasan dan warisan kekayaan benar-benar dikuatkan. Bisa menghindari pajak tinggi dan mendapatkan nama harum. Wow, 3 birds in 1 stone. Artinya, mendapatkan 3 ekor burung dengan hanya melempar 1 batu. Raja minyak Amerika, keluarga Rockefeller lah yang menciptakan aturan permainan ini dan telah diteruskan ke generasi keenamnya. Mereka berhasil menjamin keturunan orang kaya dan masa depan anak cucu mereka sebagai masyarakat kelas atas tanpa tergoyangkan. Melakukan amal atau berdonasi di Amerika hanyalah satu bisnis. Pertama-tama, keluarga dan keturunan orang-orang kaya ini dapat bekerja di yayasan mereka sendiri, mendapatkan gaji tinggi jutaan dolar setahun. Paling tidak bisa memastikan bahwa keluarga mereka memiliki jaminan pokok. Kedua, keluarga kaya ini perlu melakukan berbagai hubungan masyarakat atau pemerintah. Mereka hanya perlu mempekerjakan orang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan dan kemudian memberikan gaji konsultan yang sangat besar. Biaya humas ini dapat diambil dari akun dana yayasan atas nama kegiatan amal. Tidak hanya itu, orang kaya juga dapat menyumbang ke universitas top dunia atas nama melakukan amal, di mana kemudian nantinya anak-anak mereka dapat pergi ke universitas ini tanpa hambatan apapun. Itulah sebabnya banyak orang kaya di Amerika Serikat yang suka berbuat amal mendonasikan banyak uang untuk Harvard maupun Stanford University. Di dalam yayasan-yayasan ini masih banyak cara permainan untuk mengakumulasi kekayaan mereka. Misalnya, melalui berbagai operasi orang dalam, pertukaran kepentingan internal, penggunaan uang rakyat biasa ditransfer ke ahli waris mereka sendiri. Ada pepatah klasik di dalam film China, "Let the bullets fly." Maksudnya, untuk mengumpulkan uang, orang kaya akan menyumbang dan beramal terlebih dahulu. Dan kemudian orang-orang biasa akan mengikuti.
berdonasi. Setelah selesai donasi, uang orang kaya akan dilunasi dulu dan uang orang-orang biasa hasil donasi akan dibagi rata. Ini bukan pepatah belaka, tetapi telah menjadi fakta ketika Hillary Clinton dan Donald Trump mencalonkan diri sebagai presiden. Media Amerika Serikat mengungkapkan banyak berita tentang fakta-fakta di belakang Hillary Clinton. Sebagai contohnya, dalam suatu wawancara media, putri Hillary Clinton bernama Chelsea mengatakan, "Jika ibu saya menang, saya akan mengambil alih posisinya sebagai Dewan Direksi Yayasan Clinton, sehingga tidak akan ada konflik kepentingan sama sekali." Sekarang pertanyaannya, jika orang kaya di Amerika atau negara barat lainnya benar-benar ingin menyumbang dan berbuat amal, mengapa mereka tidak langsung membiayai pengentasan kemiskinan, infrastruktur, atau pendidikan medis? Mengapa harus mendirikan yayasan atas nama pribadi, memasukkan harta donasinya ke dalam yayasan sendiri, dan mempekerjakan semua anak dan cucunya sendiri sebagai tim manajemen dengan gaji yang sangat tinggi? Jadi, perbuatan amal orang Amerika adalah suatu bisnis, bahkan suatu bisnis kelas kakap, di mana bisnis ini hanya bisa dimainkan oleh anak dan cucunya turun-temurun. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!